terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Sapa Pagi, masih bersama Dr. Safarina Laitupa dari RSUD Cambu Darat Dr. Karneni Kabupaten Tulungagung. Melanjutkan yang tadi ya dokter ya. Baik, Mbak Intan. Tadi kita udah bahas gula ya, udah bahas komplikasi, udah bahas obat. Nah, ini yang mau Intan tanyakan nih dok, biasanya itu ada orang diabetes itu yang tiba-tiba itu kayak lemes, gemeter, keringat dingin. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi dengan pasien ini? Silakan dokter. Ya, jadi gini Mbak Intan, hati-hati ya terhadap pasien-pasien diabetes yang mungkin di rumah merasa bahwa kok saya sering keringat dingin, ketika keringat dingin kok terjadi berdebar, lalu rasa lapar yang berlebihan, atau bahkan kelingan, bahkan ada yang sampai semaput gitu ya, pingsan, tidak sadar. Mungkin pada saat itu terjadi yang namanya hipoglikemi Mbak Intan, alias kekurangan gula. Gulanya ngedrop alias turun seturun-turunnya, dan itu bisa menyebabkan kematian. Jadi hati-hati bagi para sobat Karneni. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka disarankan segeralah untuk minum larutan atau minum yang manis-manis. Air gula, 1 gelas gula boleh ditambahkan sekitar 3-4 sendok teh gula. Jadi itu diaduk lalu diminum untuk pertolongan pertama. Setelah itu segera langsung ke rumah sakit atau klinik-klinik terdekat. Kenapa? Karena masih mungkin hal itu bisa terjadi gitu, untuk mengulang gitu Mbak Intan. Dan harus dicari tahu apakah mungkin pada saat itu pasiennya tidak makan lalu menyuntikkan insulin ya, ataukah memang obatnya harus diganti, sudah tidak cocok dengan obat itu, karena ada beberapa obat yang diberikan memiliki efek atau resiko terjadi hipoglikemi sangat tinggi. Nah, itu harus kita ganti. Ataukah mungkin memang pasiennya dietnya yang berlebihan tetapi obatnya dosisnya masih tinggi. Nah, jadi seperti itu Mbak Intan. Itu kemungkinan memang ada gejala hipoglikemi. Jadi gitu ya, jangan sampai hipoglikemi ya, bahasanya kurang gula darah berarti ya? Betul, kekurangan gula dalam berarti tubuh. Darahnya itu berapa dok? Kalau misalnya dicek pakai alat yang biasanya gitu dok? Ya, kalau dikatakan hipoglikemi, dicek gulanya kurang dari 72 mg per desiliter. Itulah baru kita bilang tuh hipoglikemi. Namun pada orang yang diabetes hati-hati, karena proses tubuhnya itu sudah tidak sama seperti orang normal Mbak Intan. Jadi ketika ketika pasien itu datang ke kami, ternyata gulanya hanya 50, tapi pasiennya masih segar bugar tuh gitu. Dan itu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ibaratnya begini tuh, kalau yang namanya ada orang misalnya kita cubit, yang satu sakit banget, yang satu B aja alias nggak sakit. Itu sama, kalau orang diabetes, respon tubuhnya itu sudah lambat, jadi tidak seperti orang normal. Kalau misalnya pada orang yang tidak diabetes, mungkin nggak sampai 70, gula darah 90-an aja udah mau semaput tuh ya. Tapi kalau pasien diabetes tidak, justru itu yang bahaya. Ketika dia mengalami hipoglikemi di angka terendah yang tubuh pasien itu bisa toleransi, setelah itu dia langsung jatuh, pingsan, dan mohon maaf, sangat bisa terjadi sampai meninggal dunia. Jadi harus hati-hati sekali. Jadi memang harus diwaspadai ya pemirsa di rumah tentang adanya hipoglikemi ini. Nah dokter, sebenarnya nih ya kalau kita ngomongkan tentang diabetes ini, sebenarnya diabetes itu termasuk penyakit yang tanda kutip mengerikan atau parah banget, atau penyakit yang nggak apa-apa nih, biasa kayak demam gitu ibaratnya, gimana dok? Ya, jadi sebenarnya namanya seperti tema kita hari ini ya Mbak Intan, berdamai dengan diabetes. Kalau para pemirsa semua sudah memang terdiagnosis diabetes, nomor 1 tidak perlu panik. Kenapa? Karena diabetes sekarang tuh ada obatnya modalitasnya lengkap sekali, dan insya Allah di Tulungagung juga lengkap. Jadi tinggal memang jenengan semua atau para pemirsa semua mau periksa ke dokter nggak, untuk kita pilihkan obat yang memang cocok untuk para pemirsa sekalian atau para pasien. Nah, yang kedua, lakukanlah exercise dan juga pola diet yang benar. Dan itu juga sangat bisa dikonsultasikan kepada ahli gizi, terutama di RSUD Karneni. Jadi tidak semua penyakit, itu sangat mengerikan. Tidak, banyak sekali loh pasien diabetes dan masih
sangat produktif sekali. Dia masih bisa mengejar mimpi, masih bisa menikah, punya anak, lihat cucu dan segala macam. Jadi saya rasa tidak perlu ditakutkan. Hanya memang harus kontrol rutin ke dokter sehingga kita bisa memilah dan juga mengurangi resiko-resiko komplikasi dengan pola yang baik atau pola hidup yang baik. Jadi memang pentingnya berdamai dengan diabetes ya bagi penderita ya dok. Karena ada nih dok selentingan dari tetangga lagi, karena tetangganya memang suka gosip ya dok ya. Jadi katanya tuh dia itu habis anaknya kecelakaan terus gulanya langsung tinggi. Emangnya apakah ada pengaruh nih dok tingkat stres terhadap kadar gulanya si penderita ini dok? Ya, jadi gini, mungkin sekalian memberikan edukasi ya Mbak Intan. Tidak selalu gula tinggi berarti dia diabetes. Karena diabetes mellitus juga memiliki beberapa kriteria sampai kita memvonis pasien tersebut diabetes. Terkadang ada beberapa stresor dari sel apabila terkena misalnya sesuatu ya, apakah setelah kecelakaan itu juga gula darahnya tinggi. Tetapi ketika misalnya lukanya dibenerin ya, terus semuanya dicek, ternyata dia masih dalam fase pre-diabetes mellitus alias belum diabetes tapi sudah mengarah ke tanda-tanda diabetes. Nah, jadi seperti itu. Tidak selalu. Jadi makanya konsultasikanlah ke dokter Anda. Ya, maka konsul ya, datang ke RSUD Campur Darat. Betul. Ke Poli Dalam, nanti konsultasi dengan dokter Safa di sana. Ditunggu. Karena ternyata gitu ya, gak mesti kalau kita cek kan kadang-kadang ini kebiasaan lingkungannya Intan kalau misalnya pengen ngecek tuh ke apotek ngecek ternyata betul. Belum tentu itu diabetes, bisa jadi itu betul. adalah pre-diabetes. Masih pre-diabetes ya. Sekali. Nih dokter ya, kalau kita bicara tentang diabetes, yang tadi balik lagi di awal ada yang basah dan yang kering. Yang basah kan karena ada luka ya tadi ya dokter. Nah itu sebenarnya kenapa ya kok orang dengan diabetes itu lukanya tuh kok susah sembuh? Memangnya ada apa dengan dirinya diabetes, orang penderita itu kok bisa susah banget gitu ya sembuhnya? Jadi itu sebenarnya sudah masuk dalam komplikasi Mbak Intan. Jadi komplikasi diabetes mellitus bisa kita bagi dua secara besar ya, sebelum tadi ke stroke, sebelum tadi ke jantung dan segala macam. Itu ada yang namanya makrovaskuler dan juga mikrovaskuler. Makrovaskuler berarti sudah terkena pembuluh darah yang gede itu Mbak Intan. Jadi seperti misalnya sakit jantung, stroke, nah itu sudah pembuluh darah besar yang kena. Mikrovaskuler gimana? Nah, salah satunya adalah luka yang tidak sembuh-sembuh. Kalau misalnya gula darah tinggi, itu juga memberikan stresor kepada vaskuler alias semua pembuluh darah di tubuh pasien tersebut. Ketika gula darah yang tinggi itu memberikan efek luka yang harusnya cepat sembuh ya, jadi sel-sel darah tuh yang harusnya segera bekerja untuk memberikan efek darahnya cepat berhenti, lalu jaringannya juga cepat kering. Nah itu juga mengalami kegagalan Mbak Intan, sehingga karena gula darahnya yang tinggi itu tadi, maka gagal pula untuk proses penyembuhan lukanya. Nah, yang harus dilakukan apa? Nomor satu adalah kontrol gulanya dulu. Ketika gula darahnya terkontrol dengan baik, maka lukanya juga akan cepat sembuh. Jadi misal nih ada pasien dia diabetes juga mau operasi, apapun itu operasinya, karena takut saya diabetes. Tidak perlu takut Mbak Intan. Yang penting gula darahnya juga terkontrol, maka luka operasinya pun juga akan cepat keringnya gitu. Benar sekali dok, karena salah satu ketakutan tetangga-tetangganya itu yang mau operasi itu juga gitu dok, katanya aku punya diabetes, terus kalau misalnya operasi nanti lukanya malah nggak sembuh-sembuh. Ternyata selama bisa dikontrol aman-aman aja ya dok ya? Ya betul. Biasa sekali. Soalnya kan kalau kita dengar luka diabetes itu mesti kayak yang kaki diamputasi. Biar gak sampai kayak gitu kita harus justru yang pertama kontrol gula darahnya sehingga tidak jatuh dalam keadaan yang seperti itu dulu, baru gulanya dikontrol. Dan itu sangat sayang sekali karena yang namanya pembuluh darah ya, jaringan itu biasanya memang jaringannya mati dari bawah dulu Mbak Intan. Jadi ketika kakinya misalnya awalnya ujung jari, setelah itu gulanya tetap tidak dikontrol, lukanya tersebut itu sangat bisa untuk merambat sampai ke atas. Dan sehingga membuat pembuntuan di pembuluh darah kakinya. Itulah yang mungkin memang terkadang kami para dokter tidak bisa memberikan pilihan lain sekaligus diamputasi gitu ya, karena kalau tidak malah akan membahayakan pasiennya. Menarik
menarik sekali ya pemirsa. Jadi ilmu baru buat kita. Jadi jangan sampai ini diabetesnya berujung ke adanya luka seperti itu yang sampai diamputasi. Ya. Pasti banyak banget nih dokter sebenarnya yang mau Intan tanyakan, tapi kita harus berpisah karena waktu. Iya. Silakan dokter untuk mungkin ada close statement untuk Sobat Karneni yang ada di rumah. Sobat Karneni, jangan lupa periksakan diri Anda untuk poli penyakit dalam RSUD Dr. Karneni Campur Darat. Insya Allah di situ kami akan membantu terutama masalah diabetes, masalah jantung, dan juga yang lainnya untuk membantu Anda hidup sehat dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Ditunggu. Salah satu berdamainya dengan diabetes, salah satunya dengan cara berkonsultasi rutin kepada dokternya ya. Bisa menemui Dokter Safa di Poli Dalam RSUD Campur Darat Dr. Karneni. Setiap jam berapa dokter? Setiap pagi jam 8 sampai jam 12 siang. Dari hari? Hari Senin sampai Jumat. Mantap sekali. Baik dokter, terima kasih sekali, sangat bermanfaat insya Allah buat kita semua. Pemirsa, jika Anda ingin mengetahui info lebih lanjut tentang RSUD Campur Darat, silahkan add semua media sosialnya dengan tag @RSUD Campur Darat di TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube. Saya Intan Nafisa beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa. Sojo ngelamun Rinio nonton TV tulung aku. Bagus-bagus acaranya, berkualitas tayangannya. Madu TV menghibur kita semua. Ayo muyung mas sojo